Selamat datang di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan sosial nirlaba yang diinisiasi oleh Think Tank Alter Contact yang ditujukan untuk mendukung para pengusaha kecil dan para pekerja mandiri, mengaktifasi kembali perekonomian dan mengatasi tantangan-tantangan selama pandemi. Nama saya Leviana Vinanda, dan senang sekali pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan Aditya Rizky Saputra atau biasa disapa dengan Mas Adit ya. Apa kabar Mas Adit? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Mas Adit ini adalah co-owner dan pengelola dari Catoti Balikpapan ya Mas Adit? Iya, benar. Oke. Nah Mas Adit boleh diceritakan sedikit nih, Catoti ini bidang usahanya apa dan sudah berapa lama Mas Adit dan partner menekuni bidang usaha ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, tadi nama saya Aditya Rizky Saputra, biasa dipanggil Adit. Saya saat ini sedang menekuni bisnis kuliner, khususnya di bagian minuman yang bernama Catoti Balikpapan. Nah, Catoti Balikpapan itu adalah sejenis minuman kekinian yang mungkin kita tahu seperti minuman boba kali ya. Kan sudah mulai populer tuh di mana-mana. Nah, tapi kalau minuman saya ini, Catoti itu lebih ke cheese tea. Cheese tea itu dia sebenarnya minumannya sama kayak boba dan lain-lain, cuma dia di bagian topping atasnya di layernya itu ada cream cheese yang menghiasi minumannya seperti itu. Kalau misalnya untuk rasa sih ya sama ya seperti yang lain-lain gitu ya, ada Thai tea, ada green tea seperti itu. Oke. Ada berapa varian Mas rasanya di Variannya Catoti? ada belasan. Belasan ya? Tapi itu, iya benar, ada belasan tapi dia kayak ada beberapa ini, setiap bulannya, setiap musimnya itu dia ganti-ganti terus menunya. Jadi kalau misalnya untuk menu pastinya itu tidak terlalu ini, tidak terlalu naik turun lah ya. Tapi sekitar belasan. Belasan ya jumlahnya ya. Wow. Oke. Benar. Sudah berapa lama nih Mas menekuni bidang usaha ini? Saya sudah menekuni ini selama kurang lebih sekitar 2 tahun. Awal tahun besok ini 2 tahun. Dan saya itu join sama teman saya sendiri. Teman saya tapi lagi berhalangan hadir hari ini. Jadi saya mewakili. Kami menekuninya itu karena kami punya hobi yang sama, yaitu suka jajan minuman kekinian gitu ya. Jajan misalnya kayak pergi ke mall kemana gitu kan. Akhirnya kami coba nih untuk usaha seperti ini minuman gimana sih? Gitu. Oke. Nah, lokasi usahanya sendiri berarti ada di Balikpapan ya Mas ya? Iya, benar. Usahanya di Balikpapan. Oke. Jumlah pegawai yang dimiliki ada berapa Mas? Ke sekitar 1 orang dulu, karena kan sebenarnya kami ini belum merintisnya, baru awal-awal ya. Jadi kami baru butuh 1 orang dulu, dan kadang juga dibantu sama saya, sama teman saya gitu. Jadi tidak perlu banyak orang dulu. Oke. Jumlah klien nih Mas, jumlah pelanggan yang dimiliki ketika sebelum pandemi, normalnya ada berapa pembeli rata-rata dalam 1 minggu gitu misalnya? Kalau ditanya soal klien, sebenarnya fluktuatif ya, naik turun. Jadi kami itu, kalau dulu ingat sebelum ada pandemi, sekitar tahun 2019 itu, kami seharinya itu bisa mampu jual sekitar belasan sampai puluhan gelas gitu ya. Karena kan kalau orang beli itu kan ada yang beli 1 gelas, ada yang beli 2 gelas gitu kan. Tapi kalau misalnya kami menghitung dari per cup-nya gitu ya. Per cup itu sekitar ya seperti tadi belasan, puluhan. Tapi kalau misalnya orang itu ya kurang lebih juga seperti itu. Dan ini tidak menentu. Kadang mereka ada yang menjadi pembeli tetap, ada yang cuma pembeli musiman gitu ya. Ada yang pembeli yang cuma sekedar lewat aja, nyoba-nyobain gitu ada. Tapi kalau misalnya pembelinya berarti sekitar belasan sampai puluhan ya? orang. Oke. Apakah jumlah ini bisa berubah misalnya ketika ada event, apakah Catoti juga mengikuti event misalnya atau hanya berjualan secara reguler saja?
Oke. Oh iya. Jadi gini, Cat Roti ini kan kami berjualannya di satu tempat ya. Ya. Menyewa sebuah lapak di sebuah minimarket di Balikpapan, di depannya itu. Nah, kami itu selain juga berjualan di situ, kami juga biasanya ikut event-event kuliner yang diadakan di kota ini gitu ya. Eventnya itu biasanya sekitar ya 2 bulan 3 bulan sekali itu ada. Nah, kami kalau misalnya mengikuti itu, penjualan kami bisa meningkatnya drastis daripada hari-hari biasa gitu ya. Karena kan namanya event kuliner kan pasti semua jajanan-jajanan itu kan ngumpul semua dan Ya. orang-orang pasti tertarik tuh untuk nyoba kuliner apa sih yang ada di sini kayak gitu. Nah, di saat event itu juga kami jadi branding juga nama kami, produk kami gitu kan. Akhirnya mulai dikenal bahwa oh ada nih minuman cheese tea yang harganya bisa dicapai oleh siapa aja gitu Ya. ya, bisa dibeli sama siapa aja begitu. Jadi kalau misalnya ikut event itu penjualan kami meningkatnya bisa hampir 10 kali lipat daripada hari biasanya gitu ya. Oh, luar biasa. Benar. Makanya kami sangat senang sekali sih mengikuti event-event itu ya, selain di hari-hari biasa, hari-hari kami reguler jualan biasa. Oke. Okay. Nah, sekarang nih Mas, pandemi ya, datang nih pandemi, kemudian Indonesia juga sempat lockdown ya selama bulan Maret waktu itu. Nah, apakah terjadi penurunan jumlah pembeli Mas selama lockdown, kemudian yang diikuti oleh PSBB ya, pembatasan besar-besaran waktu itu? Ya, kalau kemarin sejak pandemi 2020 ini ya, untuk penghasilan kami, penjualan kami itu menurun, sangat menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya gitu ya. Karena beberapa regulasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat gitu, bahwa untuk waktu awal-awal COVID ini masuk Indonesia nih gitu ya, kan mulai heboh tuh di mana-mana. Jadi orang-orang itu mulai jarang keluar rumah gitu ya, mulai jarang berbelanja keluar gitu ya. Meskipun kami pada saat itu masih tetap berjualan nih gitu ya. Cuma karena banyak orang yang melakukan di rumah aja gitu, jadi sepi untuk penjualan kami. Seperti itu. Lalu semakin hari, semakin minggu tuh ya makin sepi gitu ya. Orang-orang makin parno lah ya sama COVID-19 ini gitu. Lalu semakin ke sini sih untuk regulasinya udah semakin melonggar ya. Jadi memang beberapa regulasinya selain yang di rumah aja selama 2 minggu, 3 minggu itu, kemudian disusul lagi ada aturan itu PSBB tidak ya? boleh, tidak boleh jualan malam hari di atas jam 9. Oh, oke. Nah, itu sangat berpengaruh karena kami regulernya untuk jam tutupnya kami itu kan sekitar jam 10 malam. Nah, jadi kami tutup lebih cepat 1 jam itu sebenarnya kan mempengaruhi jualan kami juga gitu ya. Betul. Jadi kami agak ya bagaimana nih caranya supaya kira-kira tidak terlalu turun lah untuk penjualannya pada hari itu juga gitu. Tapi ya kami juga mengikuti aja aturan seperti itu sih ya, alhamdulillah juga naik turun sebenarnya. Kayak gitu. Kemudian nggak berapa lama ada regulasi lain lagi kalau tidak boleh minuman itu minum di tempat gitu ya, harus dibawa pulang gitu. Oke. Jadi benar-benar ya, kadang kan biasanya orang-orang itu beli itu kan nongkrong dulu, duduk dulu gitu ya, mereka sambil nikmatin seduhannya gitu kan. Tapi sejak ada seperti itu, jadi nggak boleh gitu loh. Jadi mungkin orang jadi lebih malas kali ya, kayak ya ngapain beli jauh-jauh gitu. Kalau misalnya nggak bisa buat duduk nongkrong ke situ, mendingan beli online aja kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu sih kendalanya Menurun kami ya? selama COVID ini. Oke. Dan juga untuk yang event sendiri, nah itu event ini kan jadi sebenarnya acara rutinnya kami ya. Biasanya kami ikut event ini, jadi event pun banyak yang dibatalkan gitu loh, kuliner-kuliner ini. Jadi ada satu cerita nih, saya ikut event pada bulan Februari kemarin. Februari 2020 kemarin tuh rencananya event itu kan mau diadakan gitu ya. Tapi mulai nih ada isu-isu COVID, mau masuk Indonesia lah, apalah gitulah. Jadi orang-orang di sini kan sudah mulai kayak, wah takut nih gitu loh kalau misalnya makin virus ini menyebar secara cepat gitu kan gimana gitu ya. Akhirnya event itu sempat ditunda sekitar 3-4 bulan gitu.
melihat dulu Hmm. nih apakah COVID ini sudah mulai mereda atau misalnya bagaimana gitu kan. Karena juga kami mengikuti arahan dari pemerintah setempat gitu ya, Ya. supaya mengurangi pengaruh COVID ini di kota ini gitu. Nah, bahkan event ini terus tidak apa ya, tidak jadi itu mah ditunda tuh sampai hari ini, sampai udah hampir mau akhir tahun gitu ya, eventnya Hmm. masih belum ada kejelasan nih apakah boleh untuk dibuka lagi nih event kuliner seperti ini kan, karena event kuliner ini kan salah satunya bikin orang jadi numpuk ya, Ya, numpuk-numpuk, bentuk numpuk-numpuk gitu kan, kerumunan ya. berkerumun gitu kan, karena takutnya nanti jadi klaster baru gitu kan. Nah itu Iya. ya sebenarnya nggak mau kami hadapi seperti itu kan, nggak mau. Jadi sampai sekarang belum ada kejelasan untuk event ini jadi apa enggak. Jadi ya untuk kami sendiri sebenarnya ya jadinya sedih juga gitu ya, Iya, iya. nggak bisa yang kayak dulu lagi kayak gitu. Aturan-aturan seperti itu yang banyak kami ya mau gimana lagi ya gitu ya. Iya. Tapi harus kami hadapi Oke, gitu. oke. Jadi salah satu dampak terbesar yang dibawa oleh pandemi ini adalah jumlah pembeli yang datang dan nongkrong menurun gitu ya, otomatis penjualan menurun, nah, kemudian event juga banyak yang dibatalkan atau tidak jelas gitu ya statusnya. Jadi akhirnya itu juga sangat mempengaruhi ke penjualannya Cato ya. Iya benar. Oke. Nah, terus Mas, menghadapi situasi seperti itu, apa yang Mas Adit dan tim lakukan untuk menanggulangi itu, untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut? Oke. Hmm. Kalau beradaptasi, kami selama ini menggunakan sosial media. Hmm. Sosial media lewat internet tuh. Nah, kami biasanya promosinya lewat di situ tuh. Kami ada promo-promo, misalnya promo beli satu gratis satu, gitu, atau misalnya potongan harga seperti apa. Itu supaya kita menarik pembeli lagi tuh. Apakah pembeli ini masih ini nggak ya, masih minat nggak ya untuk coba minuman kami lagi, beli lagi, seperti itu. Kami keluarkan promo-promo seperti itu, meskipun di pandemi ini sudah banyak aturan-aturan yang tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kami juga selain promosi lewat internet, lewat sosial media, kami juga menekankan penjualan kami lewat ojek online. Oh, oke. Biasanya pesan lewat ojek online. Nah, itu kan sangat membantu sekali ya gitu ya. Orang jadi nggak perlu keluar rumah, nggak perlu berkerumunan, nggak perlu ya berhadapan dengan orang-orang banyak gitu. Jadi mereka cuma bisa pesan lewat dari rumah aja, lewat dari aplikasi gitu ya. Dan itu sih ya alhamdulillah bisa menolong kami juga gitu ya. Tidak harus mereka datang ke tempat, tapi ya lewat strategi promosi lewat internet itu juga sangat berpengaruh bagi kami. Seperti itu. Oke. Jadi menggalakkan ini ya, promosi secara online ya. Benar. Platformnya apa aja tuh Mas yang dipakai? Oke, kami gunakannya itu di Instagram sama di Facebook. Oke, Instagram dan di Karena Facebook kan ya. orang-orang sekarang kan aktivitasnya kebanyakan di share di Instagram gitu ya, Iya. banyak yang menggunakan Instagram. Jadi di situ kami juga share-share seperti ya promosi-promosi itu, minuman terbaru atau apa kayak gitu. Dan juga Oke, yang oke. tadi saya bilang lewat ojek online. Jadi promosinya lewat situ benar-benar sih menolong sekali ya untuk internet ini, promosi lewat internet online. Iya. Berubah Mas ya, moda bisnisnya ya. Yang dulu mungkin sudah menggunakan banyak ke media online, tapi sekarang menjadi lebih kencang. Bahkan kita sudah sangat bergantung ya, boleh dibilang begitu ya, Iya, benar. sama promosi online. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit Mas soal promosi via ojek online itu. Seperti apa itu Mas bentuk promosinya? Oke. Ojek online yang biasanya kami promosikan itu biasanya potongan harga. Oke. Ya awalnya mungkin harganya katakanlah 50.000 gitu ya untuk beberapa minuman. Kami potong harganya mungkin sekitar ya 10-20% gitu. Lumayan Kalau ya. misalnya kalau misalnya kayak beli beli lebih banyak, itu nanti promonya juga bahkan lebih lebih gede lagi gitu loh. Jadi benar-benar menarik orang untuk
ya mereka nggak cuma beli satu gitu ya, mending mereka tuh beli banyak Oh. aja sekalian. Banyak sekalian biar lebih murah lagi seperti itu. Betul. Dan pengentarannya kan juga sekalian ya. Jadi biaya biaya antarnya cuma sekali biaya antar gitu ya. Tanpa harus kayak pesennya sendiri-sendiri atau Iya, masing-masing gitu kan, mending sekalian aja mumpung ada betul. promonya gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, kemudian Mas, ada nggak strategi yang dicoba nih selama masa pandemi tapi ternyata tidak berhasil? Strategi ya. Mm-mm. Strategi ya sama ini seperti yang promo ini ya. Jadi kami tidak hanya promosi lewat online, Mm-mm. tapi kami di offline pun di booth kami itu juga ada promosi seperti ini sama gitu. Mm-mm. Tapi orang-orang yang beli itu mereka gimana ya? Merasa lebih ke bagian rasanya gitu ya. Karena Mm-mm. kan untuk promo ini kami minumannya sudah kami tentukan nih mana aja yang kena promo seperti itu. Oke. Nah, jadi misalnya kayak eh, misalnya beli yang rasa susu gitu ya, Mm-mm. tapi bonusnya dapatnya kopi gitu. Nah, beberapa orang itu ada yang nggak suka kopi, ada yang nggak suka susu gitu ya, Mm-mm. tapi mereka malah mau nukar nih. Mau dong rasa yang lain aja, boleh nggak Mm-mm. seperti itu? Nah, Mm. yang seperti itu tuh, wah nggak bisa gitu tuh, karena kami untuk yang eh, menu-menu yang dikasih potongan harga ini sudah ditentukan semua kayak gitu. Mm-mm. Jadi mungkin itu jadi kendalanya kami ya. Benar-benar kami tuh Mm. nggak tahu ya untuk orang-orang ini minatnya apa sih gitu. Karena kan nggak semua Oke. orang suka semua rasa kayak gitu. Betul, betul. Nah itu juga meskipun mereka tergiur tergiur sama harganya lebih murah gimana Mm. gitu, tapi kalau untuk rasanya mereka ya nggak cocok kayak gitu loh. Mm. Ya akhirnya Oke, oke. berpengaruh sama penjualan kami juga. Nah ini juga Mm-mm. berlaku di online sih sebenarnya. Mm. Beberapa orang ada yang begitu juga. Gitu ya. Jadi ternyata syarat dan ketentuan yang diberlakukan bersama dengan promo tidak selalu sesuai dengan ekspektasi pelanggan ya. Mm-mm. Oke, oke. Oke, nah Mas, balik lagi nih ke masa-masa ketika lockdown ya, sekitar bulan-bulan Maret itu. Apakah bisnisnya sempat berhenti sama sekali, Mas? Catoti ini. Mm-mm. Bisnis kami sempat berhenti sekitar hampir setengah tahun sepertinya. Oh, oke. Heeh. Tapi setengah tahun ini kami benar-benar kayak bukan yang benar-benar tutup gitu ya. Oke. Tapi kami itu ada dalam sebulan, misalnya kayak seminggu itu cuma 2 hari, 3 hari buka gitu kan. Mm-mm. Awalnya mungkin kami 6 hari, 7 hari itu buka, tapi kami kurangi tuh. Kami kurangi beberapa, ya paling cuma 2 hari, 3 hari. Karena kan kami juga ngelihat dari ini ya, dari orang-orang gitu ya. Apakah minat belanja mereka masih sebesar waktu sebelum ada pandemi atau Mm-mm. gimana gitu. Mm-mm. Nah akhirnya kami pelajari lah dari situ kan, kira-kira uh, kira-kira masih mau minat nggak ya mereka gitu. Tapi Mm-mm. beberapa pernah waktu itu kami dalam 1 hari itu nggak ada yang beli. Itu bayangkan. Itu Buka benar-benar kayak, dan ya biasanya kami kalau sesepi mungkin itu kami paling 1 atau 2 gitu yang beli setiap iya, hari. iya. Tapi benar-benar ada yang hari itu benar-benar kosong, nggak ada Mm-mm. orang. Apalagi waktu COVID awal-awal tuh, Ya. benar-benar namanya jalanan sepi, di Mm-mm. tempat keramaian tuh nggak ada orang gitu ya. Mau Mm-mm. beli aja tuh orangnya kayak mikir kali ya, Mm-mm. karena kan masih ada stigma-stigma waktu itu COVID nggak boleh dekat sama orang lah, Ya. nggak boleh kontak fisik kayak gitu-gitu Mm-mm. kan. Jadi ya Mm-mm. mereka kayak nggak usah deh beli minuman di luar gitu, kayak nggak Mm. aman gitu. Ngerasanya mungkin seperti itu. Oke. Nah, ketika menghentikan bisnis itu, tutup ya, tutup sementara itu, Hmm. pertimbangan utamanya apa tuh, Mas? Pertimbangan utamanya itu tadi gara-gara penjualan kami yang turun ya, bukan naik Hmm. turun lagi, tapi Turun. semakin turun gitu ya. Jadi kayak nggak menutup untuk pendapatan harian kayak gitu. Jadi kami Mm-mm. memutuskan untuk tutup, tapi kami itu ya alhamdulillahnya sih ada ini ya, ada orderan juga. Oke. Orderan kayak langganan tiap minggu gitu ya, Mm-mm. setiap hari Jumat. Kami tuh ada pesanan tuh untuk beberapa acara. Salah satunya itu Hmm. untuk acara kayak sedekah Jumat gitu Sedekah kan. Jumat ya. Mhm. Jadi ada salah satu klien kami, pembeli kami yang sudah rutin melakukan itu.
Jadi benar-benar ya tertolong lah gitu kan, yang seenggaknya kami tuh ada nutup lah untuk yang penghasilan bulanan itu bisa nutup sama pengeluarannya pada bulan itu juga. Jadi benar-benar tidak mati untuk bisnisnya lah gitu ya, masih ada jalan, masih ada cara lain yang bisa dicoba seperti itu. Terus juga nawarin ke teman-teman yang lain kayak gitu kan, mau nggak joinan donasi yang kayak gini lewat minuman, lewat makanan kayak gitu kan. Oh mereka ya ada yang mau gitu ya, tertarik alhamdulillah seperti itu. Bahkan ini sebenarnya sudah kami sudah menerapkan ini juga sudah sekitar 1-2 tahun ini sih gitu loh. Jadi memang selama pandemi ini kami memang ada menyediakan 1 hari itu untuk ngurus pesanan ini gitu ya. Benar-benar sangat tertolong lah, tidak stop sama berhenti sekali. jualan gitu. Benar. Oke. Jadi bahkan di masa-masa yang sulit ini ternyata tradisi dan kebiasaan untuk berbagi pada hari Jumat itu masih ya salah satu yang paling menolong para pengusaha minuman seperti Mas Adit ini ya, untuk tetap bisa beroperasi. Oke. Ini, kalau boleh tahu nih Mas, saat ini menurut Mas Adit kondisi bisnisnya Catoti ini seperti apa Mas? Untuk saat ini sih kami masih berjualan seperti biasa, tapi ya mulai sedikit-sedikit inilah ya, sedikit-sedikit mulai normal lagi untuk penjualannya. Jadi ya tapi belum total gitu ya, jadi masih kayak ya seminggu tuh ada buka 3 hari, 4 hari seperti itu. Jadi ya berusahalah untuk beradaptasi sama keadaan yang seperti ini kayak gitu. Betul. Kalau boleh memprediksi di tahun depan nih, karena ini sudah bulan Desember ya, sebentar lagi akan mulai di tahun yang baru 2021. Prediksi Mas Adit seperti apa nanti untuk bisnisnya Catoti Balikpapan sendiri? Prediksinya sih ya semoga cukup di 2020 aja lah menjadi pelajaran untuk para pelaku bisnis ya, yang mengalami semua orang deh yang memiliki bisnis yang gimana mengalami kerugian besar inilah ya. Tapi semoga di 2021 kalau bisa sih ya mulai per Januari lah gitu ya, udah mulai seperti dulu lagi balik, tapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu supaya ya kita harus beradaptasi gitu ya. Beradaptasinya bukan kita menyerah sama keadaan, tapi benar-benar kita cari cara untuk bisa bertahan nih bisnisnya gitu. Oke. Jadi ada optimisme untuk 2021 dan harapan semoga bisnis dunia lah ya, dunia bisa kembali lagi seperti dulu sebelum ada COVID ini. Oke. Nah Mas Adit, ini kita udah hampir selesai nih Mas wawancaranya. Kalau Mas Adit boleh meminta bantuan nih, kira-kira apa sih yang diperlukan Catoti Balikpapan saat ini? Bantuan mungkin strategi promosinya lebih kencang lagi ya, promosi online-nya gitu kan. Apalagi kalau punya banyak kenalan, punya teman gitu ya, bantu promosi, bantu promosi dong, begini-begini, ada lagi buka usaha ini loh, dicoba dong, kayak gitu, promosiin ke teman-temannya. Itu sih yang sangat menolong kami sih. Oke, jadi bantuan yang paling dibutuhkan sekarang adalah promosi ya di semua lini ya sebenarnya. Benar. Oke, Mas Adit, terima kasih banyak. Satu hal lagi sebelum kita berpisah nih Mas, ada nggak closing statement lah atau pesan-pesan untuk para pelanggan Catoti di luar sana atau juga untuk sesama pelaku bisnis minuman kreatif ini? Oke, ini teruntuk ke semua orang ya. Semua orang yang terkena dampak dari pandemi ini, khususnya untuk yang pelaku bisnis kuliner, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah sama keadaan yang seperti ini. Kita harus mampu beradaptasi, kita harus bisa mencari peluang, mencari solusi gitu ya. Jangan cuma menyerah aja karena ini, tapi masih ada cara-cara lain yang bisa kita lewati, kita terapkan. Begitu. Oke.
Baik, Mas Adit. Terima kasih banyak sudah bergabung pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton. Jika para penonton ingin berhubungan langsung dengan Mas Adit maupun dengan Catat di Balikpapan, silakan klik langsung pada tautan yang tersedia pada deskripsi video ini. Ya. Kemudian saya juga mengundang Anda sekalian untuk memberikan like, khususnya pada video ini, dan juga untuk subscribe di kanal Alter Context. Ya. Dan stay tune karena pada minggu-minggu berikutnya akan ada lebih banyak lagi video dari para pengusaha yang membagikan inspirasi untuk kita semua. Stay tune, bye-bye.